wa man iktafa amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ini guna melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam mengkaji satu kitab akidah, Lum'atul I'tiqad wal Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir kita sudah menyelesaikan satu pembahasan yang penting dari pokok akidah ahli sunnah, yaitu keimanan ahli sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, masuk di dalamnya para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhunna ajma'in, yaitu mendoakan ridho kepada mereka semua dan memintakan ampunan kepada mereka. Demikian pula menutup kejelekan-kejelekan dan fitnah yang terjadi di antara mereka dan tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana dalam doa orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, dan orang-orang yang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, dan orang datang setelah mereka katakan, ya Allah ampunilah kami, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa orang-orang beriman yang datang setelah zaman para sahabat. Ya Allah, ampunilah kami dan mereka, orang-orang yang mendahului mereka kita dalam keislaman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada dengki dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Jadi ini pujiannya bagi orang-orang yang tidak ada penyakit dalam hatinya tentang para sahabat, yang tidak menyakiti para sahabat dengan lisannya, apalagi sampai mengkafirkan sahabat, seperti orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij dan orang-orang Nasibiyah. Ini semua tiga kelompok yang terjatuh lisan mereka dalam mencela sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu disebutkan pembahasan ini dalam buku akidah untuk menampakkan dan menjelaskan akidah ahli sunnah, yaitu ridho dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana Allah telah meridhai mereka. Kemudian beliau berpindah rahimahullah setelah itu, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li aimmatil muslimina wa umara'il mu'minina barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kata beliau, dan dari sunnah, itu dari akidah ahli sunnah. Bukan sunnah bermakna di bawah wajib, tetapi sunnah bermakna umum, yaitu yang merupakan syariat dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, yaitu apa? As-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin. Sam' mendengar dan taat. Ya, bukan mendengar bermaksiat, sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran, sami'na wa asayna. Kami dengarkan dan kami langgar. Sami'na wa asayna. Jelas ya? Tetapi sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Jelas ya? Dengar dan taat. Mendengarkan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka wajibkan, dan dilaksanakan. Kepada siapa? Kepada pimpinan kaum muslimin. Dengar dan taat kepada mereka. Wa umara'il mu'minin, dan pemerintah orang-orang yang beriman. Kata beliau, barrihim au fajirihim. Yang baiknya dari mereka, itu apakah pemerintah itu baik, adil, ya,
tidak mendolimi rakyatnya, ya, memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk rakyatnya, ya, untuk ro'iyahnya. Karena ada ro'i, ada ro'iyah. Ro'i pimpinan, ro'iyah yang dipimpin. Ya. Au fajirihim, atau pimpinan itu fajir. Perhatikan ya, belum katakan kafir. Tapi fajir. Fajir maksudnya aku maksiat, pendosa, zalim mungkin, tidak adil, suka mungkin membunuh mungkin, atau yang lainnya dari dosa-dosa, yang jelas dia fajir. Berarti kan belum katakan kafir, fajir. Intinya dua golongan pimpinan, walaupun kefajirannya, kemaksiatannya kita ingkari, jelas ini. Dan ini Nabi sudah khabarkan bahwa sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua dari penghuni neraka yang saya tidak pernah melihatnya, yaitu tidak ada di zaman Nabi. Salah satunya kata Nabi SAW, nisaun ariyatun kasiyatun memilatun. Itu perempuan yang kasiyat, berpakaian ariyat, tapi telanjang. Yang kedua, qaumun ma'ahum siyatun. Adalah satu kaum, bersama mereka ada cambuk-cambuk. Yadribuna bihan nas. Mereka memukul, mencambuk-cambuk manusia dengan cambuk mereka. Siapa ini yang golongan kedua? Dijelaskan oleh para ulama, di antara maknanya adalah akan ada di akhir zaman, itu sepeninggal Nabi SAW, pimpinan-pimpinan negeri atau pimpinan-pimpinan manusia yang zalim. Paham ya? Maksudnya pimpinan yang tidak baik, pendosa, pelaku maksiat, fajir, dan semisal itu. Ini jelas diingkari, jelas. Nabi pun mengingkarinya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hal yang lain, akan ada pimpinan-pimpinan negara nanti, ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian tahu orangnya, kalian kenali dia dari sukunya, dari keluarganya. Kalian tahu perbuatan-perbuatannya, wa tunkir. Tapi kalian ingkari. Kalian tidak menyukainya. Jelas ya? Berarti ini hal yang dimaklumi. Ya, tapi apakah Nabi SAW membiarkan begitu saja, tidak memberikan solusi? Ada solusinya. Ini akan dibahas. Jelas ya? Solusinya tetap dengar dan taat. Bukan solusinya memberontak kepada pimpinan yang kalau kalian dapatkan pimpinan seperti itu modelnya. Bukan memberontak. Jelas ya? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa in ukhidha maluka. Dalam hadits yang lain kata Nabi SAW, Isma' wa ati', dengarlah dan taatlah. Walaupun hartamu diambil, punggungmu dicambuk, dan hartamu diambil. Pimpinan yang seperti ini saja, yang mencambuk, yang memukul, mengambil, merampas harta, tetap kata Nabi, Isma' wa ati'. Ingat, kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadits perintah, bermakna wajib ya. Itu asal dari kaidah syariat. Bahwa kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadits, asalnya wajib. Jadi taat kepada pemerintah bukan perkara yang sunnah. Sepakat ulama. Bahkan para sahabat pun sepakat dengan itu. Ya, wajib taat. Buktinya mana para sahabat sepakat? Saya jelaskan. Buktinya. Ketika Zubair bin Awwam, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam dibunuh, ya, di masa pemerintahannya, digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Sebagian sahabat masih hidup, masih ada Anas bin Malik, masih ada sahabat-sahabat yang muda masih hidup. Jelas ya? Setelah itu ada Hajjaj bin Yusuf setelah itu, ya, atau zaman yang sama. Ya. Masih hidup Anas bin Malik sampai dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan haditsnya. Para tabi'in datang kepada Anas bin Malik karena mereka masih menganggap
masih ada sahabat yang hidup, yang dimana sahabat ini jauh lebih afdal daripada kami semua, karena mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Maka mereka datangi Anas bin Malik. Mereka mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf tentang kedulimannya, dia membunuh manusia. Apakah kita gulingkan dia dan seterusnya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Isma' wa ati', dengarlah dan taatlah." Ya, isbiru, kata Anas bin Malik, sabarlah, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Sami'tu min nabiyikum, saya dengarkan ucapan ini dari nabi kalian. Karena kalian tidak berjumpa dengan nabi, saya yang ketemu. Ya. Jadi saya dengarkan dari nabi kalian itu, isbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa di telagaku. Sami'tu min nabiyikum, saya itu beliau sandarkan kepada nabi. Saya dengarkan ucapan ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti ini perkara yang dimaklumi, perkara yang masyhur. Ya? Ya, tapi seiring berjalannya zaman semakin jelek, kata Nabi SAW, ya'ti zamanun illa zamanul ladzi ba'dahu syarrun minhu, tidak datang satu zaman kecuali zaman setelah lebih jelek daripada yang sebelumnya. Malah justru ini perkara ya dianggap biasa. Justru yang memerintahkan kepada ketaatan kepada pemerintah dituduh ya, yang tidak tuduh penjilat mungkin. Iya. Dituduh kerjasama nanti dibayar ya. Apapun tuduhan mereka. Padahal ini kita sampaikan demi kebaikan bersama. Tadayyunan lillah. Ini agama. Perkara agama, akidah. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Kami tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah dalam menyampaikan itu. Bukan untuk kemaslahatan orang yang menyampaikannya, untuk kemaslahatan semuanya, untuk kemaslahatan negeri kita semua. Ya? Tidak ada yang bayar dengan itu. Tidak ada yang gaji sampaikan ke di mimbar wajib taat kepada pemerintah. Nanti dikasih uang. Nanti ini. Tidak ada. Tadayyunan lillah. Buktinya karena ini sudah menjadi turun-temurun dari zamannya para salaf. Dalam kutubul aqaid, dalam buku-buku akidah mereka tuangkan itu dalam tulisan mereka bahwa wajibnya taat kepada pemerintah. Ini menunjukkan ini usul. Ini landasan ini. Jadi perkara yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Dia menyelisih usul, landasan atau pokok-pokok ajaran ahli sunnah, ajaran Islam. Bukan yang ada toleransi di situ. Oh, sama dengan toleransinya, terserah mau sujud, yang mana duluan, tangan duluan atau lutut duluan. Kita saling melapang dada. Itu beda. Kau membolehkan memberontak, saya tidak membolehkan, kita lapang dada di situ, tidak bisa lapang dada di situ. Ya. Beda dalam masalah fikih, iya. Ya. Kau mau turunkan lututmu duluan? Ya. Tangan duluan, terserah. Jelas ya? Mau jaharkan bismillah? Mau tidak jaharkan bismillah? Iya. Tidak dikatakan yang menjaharkan bismillah dikeluarkan dari ahli sunnah. Tidak. Jelas? Kalau perkara ini iya. Ada bentuk toleransi di situ. Ada bentuk keringanan. Tapi kalau dalam permasalahan ini disepakati dari dulu. Karena hadisnya jelas. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 puluhan sahabat yang meriwayatkan dari berbagai sahabat yang meriwayatkan makna yang sama, wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Bukan bentuk Nabi SAW membiarkan kezaliman. Kalau kalian meyakini itu, kalian menuduh Nabi SAW yang tidak. Ketika Nabi perintahkan kita sabar, tak dengarkan, sabar, taat, dengarkan, sabar. Bukan Nabi membiarkan kezaliman, bukan Nabi tidak menyayangi kita, bukan. Justru dengan itulah bentuk kasih sayang Nabi. Kenapa? Karena kalau dilawan, memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, itu jelas akal yang sehat, musyahadah dan disaksikan, ya, itu akan hanya melahirkan kemudaratan, kejelekan yang lebih besar.
Tidak ada dalam buku-buku sejarah umat Islam, tidak ada yang membolehkan pemberontakan yang merontak kepada pemerintah mereka. Tidak ada dalam sejarah yang melahirkan kemaslahatan, kebaikan. Semuanya melahirkan apa? Kejelekan. Semuanya. Nggak usah lihat sejarah yang lalu-lalu. Lihat yang baru-baru. Masih dekat dan kita saksikan. Sudah berapa negara-negara kaum muslimin ya yang mereka keluar mencabut ketaatan kepada pemerintah mereka, habis. Yang ada cuma seperti itu saja, tetap. Ya. Yang hilang rumah, habis. Ya, sudah berapa hujan peluru, berapa nyawa yang hilang, berapa darah yang tertumpah, berapa darah yang mengalir. Cuma itu saja. Berarti ketika mereka taat dan dengar, ya, tidak akan terjadi itu kan. Ada kemudaratan, mungkin ada yang dicambuk, mungkin ada yang, tapi kecil. Paling kemudaratannya untuk dia saja. Ya kan? Untuk dia yang dicambuk itu misalnya, yang didolimi. Tapi kalau misalnya dia memberontak, kejelekannya kepada siapa? Semuanya rakyat yang kena, yang tidak bermasalah dengan pemerintah pun kena. Begitu kan? Mau keluar kerja tidak bisa. Mau keluar ini tidak bisa. Sarana hancur, jalan tertutup. Begitu. Ya, baru demo satu titik saja sudah setengah mati, macet. Hah? Apalagi kalau banyak titik di sana, macet, semua orang tersiksa. Mau ini tidak bisa. Ini baru demonstrasi. Ya. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadits yang sahih dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nabi sebutkan 3 nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizatahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, dia merasakan nikmat keamanan. Ini yang paling pertama disebut oleh Nabi. Aminan fi sirbihi, dia aman fi sirbihi. Apa itu sirbi? Tempat tinggalnya, kediamannya, dia dan keluarganya. Ini nikmat yang paling pertama Nabi sebut. Nikmat keamanan. Tidak ada hal yang mengancam jiwa dan harta. Kita pergi kerja pagi-pagi aman di jalan. Enak kan itu hidup? Kita mau beribadah ke masjid jalan kaki aman. Coba antum lihat negara-negara kaum muslimin yang lain. Keluar bom, meletus-meletus, lari masuk kembali. Antum tidak pernah rasa itu, kami rasa di Yaman. Salat di dalam sakan. Salat di atas putar-putar. Boom. Meletus. Rudal turun. Iya. Nggak aman. Mau ke pasar, baru mau belanja, bunyi pesawat, lari masuk lagi. Masalahnya pesawat ini buang bom dari atas. Iya. Tidak usah kena pas-pas, percikannya saya sudah hancur. Apalagi orang Indonesia, doif. Hah? Nggak bisa. Ketika Allah mencabut keamanan itu, barulah terasa ternyata nikmat keamanan. Ketika Allah cabut. Nah sekarang siapa yang menjaga keamanan ini kalau bukan kita? Masa orang luar negeri datang menjaga keamanan negeri kita? Pasti kita sendiri yang menjaga keamanan ini. Ya kan? Nggak mungkin orang luar datang jagakan kita punya negeri, keamanannya. Kita sendiri yang menjaga nikmat ini. Jelas ya? Wa mu'afan fi jasadi, dia sehat dalam jasadnya. Dia bangun pagi, aman, sehat pada jasadnya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan pada hari itu. Kata Nabi SAW, ketika terkumpul pada seorang hamba 3 nikmat ini, fakannama hizatul dunya, seakan-akan Allah telah berikan dia dunia beserta isinya. Aman, sehat, ada makanan. Subhanallah, apa yang dicari? Apa yang dicari? Tinggal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 nikmat ini adalah nikmat yang menunjang dalam membantu dalam ibadah kepada Allah. 3 ini. Nikmat keamanan. Jelas ya? Nah itu, ketika Nabi perintah kita bersabar, taat, dengar, itu demi menjaga keamanan semuanya. Makanya ucapan-ucapan ulama dari Imam Ahmad, dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, 40 tahun atau 80 tahun dipimpin oleh pemerintah yang zalim, masih baik. Jauh lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Jelas ya? Dan ini insya Allah kita semuanya sudah sering dengar pembahasan ini. Hanya
Ya, ini bentuk tadzkir, ya, untuk mengingatkan lagi. Sini Ibnu Qudamah sebutkan juga. Hanya ada syarat-syaratnya. Kata beliau, malam ya'muru bima'siyatillah. Selama mereka tidak perintahkan kepada maksiat kepada Allah. Nah, makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Allah tidak perintahkan, Allah tidak ulangi atiunya. Ketika taat kepada Allah, pakai kata kerja atiullah. Taat kepada Rasul, Allah ulangi kata kerjanya atiur rasulah. Ketika taat kepada pemerintah, Allah tidak ulangi atiu. Hanya disandarkan dengan kata dan. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pimpinan-pimpinan kalian. Tidak diulangi atiu ulil amri minkum. Kata para ulama ini isyarat dari Allah bahwa taat kepada Allah mutlak, tidak ada pengecualiannya. Jelas? Taat kepada Rasul juga mutlak, tidak ada pengecualiannya. Karena tidaklah perintah Allah dan Rasulnya pasti kebaikan. Adapun taat kepada pemerintah muqayyad. Apa itu muqayyad? Tidak mutlak. Ada pengecualiannya. Kapan? Ketika apa yang mereka perintahkan bukan maksiat. Nah, makanya hanya didatangkan dalam bentuk dan. Kata kerjanya dihilangkan. Jelas ya? Tapi ketika mereka memerintahkan kepada maksiat, berlaku hadits Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, kata beliau, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Karena sungguh tidak ada ketaatan kepada seorang pun fi ma'siyatillah. Dalam ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadits diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, man kariha min amirihi syai' falyasbir alaihi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata alaihi famata mitatan jahiliyah, muttafaqun alaihi. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau dengarkan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, siapa yang kariha, membenci dari pimpinannya sesuatu, kedolimannya, ketidakadilannya, ya. Apa perintah Nabi dalam hal tersebut? Falyasbir alaih, sabar. Mudah sekali ya, sabar. Tinggal itu solusinya, tinggal sabar. Ya. Kata Nabi SAW, karena tidak ada salah seorang pun yang terkalian yang keluar dari ketaatan dari pemerintahnya shibron, satu jengkal saja, dan dia meninggal di atasnya, maka dia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Bangkainya bangkai jahiliyah. Iya. Taib. Dalam hadits yang lain dari Ubadah bin Samit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina alaina wa alla nunaziya al-amru ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Ini ucapan Abdullah bin Samit, Ubadah bin Samit. Ya, kata beliau, kami baiat Nabi, janji sumpah setia kepada Nabi untuk dengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan kami susah maupun senang. Ya, dalam keadaan sulit maupun lapang. Walaupun dalam keadaan kami berat melakukannya, dalam keadaan atharoh yang menyakitkan kami. Ya, dan kami baiat Nabi untuk alla nunazi al-amru ahlahu. Kami baiat Nabi untuk tidak memberontak melawan perkara pemerintah. Ini ucapan sahabat Ubadah bin Samit. Ya, illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kufran bawah, kekufuran yang jelas. Indakum minallahi fi burhan, yang ada alasan untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa wajibnya kita taat kepada pemerintah. Terus kalau ada yang tanya, hadits illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Berarti kalau kita ambil pemahaman dari hadits, berarti kalau pemerintahnya kufur jelas, boleh.
Ya kan? Karena kata Nabi SAW tidak boleh merontak illa antara kufron bawahan. Kecuali, berarti boleh kan, ada pengecualiannya. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Jawabannya, ketika terlihat dari pemerintah kekufuran jelas, satu syarat terpenuhi. Jawabannya boleh, tapi dengan syarat-syarat yang kuat. Salah satu syaratnya Nabi sebutkan, kufron bawah. Kufrun yang jelas. Bukan kufur-kufur yang masih ragu-ragu, tidak ada buktinya, hanya kila wakol. Bukan. Selama pemerintah kita muslim, asalnya muslim, maka tidak boleh dikeluarkan dia dari asalnya kecuali dengan yang keyakinan juga. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Keraguan tidak bisa menggeser keyakinan. Kita yakin dia Islam, sholat. Berarti tidak bisa menggeser keyakinan ini dengan keyakinan pula. Tidak bisa hanya keraguan. Kayak sudah kafir kayaknya ini. Ragu-ragu. Di mana gue tahu? Kayaknya ji. Saya dengar-dengar juga. Tidak boleh. Makanya kata Nabi, illa antara kufron bawah. Jelas? Baik, sekarang kufur bawah, jelas. Misalnya kafir, bukan muslim pemerintah. Nasrani misalnya, atau yang lain. Ada syarat-syarat yang lain, dengan dalil-dalil yang lain. Dengan dalil umum adanya kemaslahatan dan mudarat, mempertimbangkan mudarat dan maslahat. Dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan ulama sebelumnya menyebutkan syarat-syarat yang lain. Yang kedua, kalau sudah jelas kekufuran yang nyata, tidak ada keraguan lagi, syarat yang kedua ada kemampuan. Syarat pertama terpenuhi, kafir jelas. Tidak ada kemampuan juga. Kita bambu runcing, tanah baja, tank, nggak ada kita punya senjata. Ini kalau mau menggulingkan dia, ini namanya bunuh diri. Mending stornya ke tangan, kan begitu. Karena percuma, hanya menumpahkan darah saja. Dan ini kita lihat nih aman juga. Mereka punya senjata, masya Allah ada senjatanya. Tapi yang dia lawan dari udara. Memang caranya mau melawan dari udara? Jelas ya? Tidak bisa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini saja syarat yang kedua sudah gugur. Ya kan? Sulit untuk didapatkan ini. Yang ketiga, tidak ada terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak. Atau tidak ada terjadi pertumpahan darah. Istilahnya tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia sudah punya pimpinan yang baik. Dia sudah siapkan penggantinya. Terpenuhi yang tiga ini, syarat keempat, dia sudah siapkan pimpinan yang jauh lebih baik dan dia yakin atau sangkaan terkuat lebih baik daripada jauh lebih baik daripada yang akan digulingkan. Ditambah lagi yang kelima oleh para ulama, dia punya kekayaan negeri supaya ketika terjadi perang dia tidak minta-minta dari negara lain. Ini 5 tidak terpenuhi tetap, walaupun syarat yang pertama kafir jelas, 4 tidak terpenuhi, kembali kepada jalan keluar yang Nabi kasih. Isbir, sabar. Walaupun jelas kufur bawah. Jelas? Paham ya? Ini syarat dulu sudah gugur. Kapan kita mampu? Kenapa? Karena terbukti di zaman Anas bin Malik masih hidup, kezaliman mereka. Mereka dapatkan dari Hajjaj bin Yusuf. Mereka tidak ada yang menggulingkan. Padahal baru itu Anas didengarkan ucapannya loh. Ya kan? Sahabat loh. Berjumpa dengan Nabi. Berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Termasuk sahabat yang paling banyak haditsnya. Didengarkan oleh manusia. Kalau bilang selesaikan juga. Tapi tidak. Bahkan justru beliau radhiyallahu anhu menasihatkan kepada para tabi'in untuk bersabar. Apalagi tabi'in orang-orang berilmunya. Setelah para sahabat. Tapi dinasihatkan untuk bersabar. Jelas ya? Ini jelas menunjukkan bahwa perkara ini sangat jelas di dalam di masa-masa mereka. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, beliau kasih faedah, wa man waliyal khilafah wajtama alaihi nasu waradu bihi aghlabahum bisayfihi hatta saral khalifah wa summiya amirul mu'minin wajib ta'atuhu
wa harumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi wa syaqqu asal muslimin. Kata beliau rahimahullah, maka setelah beliau sebutkan satu akidah, kata beliau, maka dan siapa yang wali al-khilafah, dia menjadi pemimpin, ya, menjadi waliul amr, entah itu dengan cara penunjukan dari pimpinan sebelumnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar, maka dikatakan ketika Umar menjadi khalifah, penunjukan dari Abu Bakar, dikatakan Umar waliyal khilafah. Ya, Umar dialah yang menjadi khalifah. Itu istilah orang Arab, waliyal khilafah. Jadi siapa yang menjadi pimpinan dikatakan huwa waliyal khilafah. Dia yang menjadi wali dalam khalifah. Maksudnya dia khalifah. Jelas? Taib. Wajtama alaihi nas, dan ketika dia menjadi pimpinan, manusia berkumpul di bawahnya, sepakat akan hal itu. Waradu bihi, manusia sudah ridho dengannya. Jelas ya? Makanya Imam Ahmad ditanya, bagaimana kita mau tahu kriteria pemimpin itu? Siapa pemimpin kita sebenarnya? Yang bagaimana kita mau tahu pemimpin? Imam Ahmad menjawab mudah saja. Kalau kamu tanya manusia, siapa yang berkuasa? Siapa pemimpin? Mereka tunjuk satu orang, itulah penguasa kalian. Iya. Sekarang siapa penguasa? Oh jelas. Iya kan? Ditahu. Nah, itu kata Imam Ahmad. Jadi kalau kamu mau tahu penguasamu, tanya manusia. Mereka tunjuk satu orang, itulah dia. Ya. Jadi walaupun ada yang berusaha menggulingkan, mau ini, mau itu, mau jelek-jelekan, tetap diakui bahwa yang pertama ini tidak diakui. Kan begitu. Karena dilihat kebanyakan. Sebanyak-banyaknya yang berjemur-jemur di Monas, masih lebih banyak yang tidak ikut. Ya kan? Coba kali berapa itu mereka. Lebih banyak yang tidak ikut. Lebih banyak yang tinggal di rumah, tidur-tidur lebih enak. Ya kan? Nggak perlu panas-panasan, bawa makanan, bawa siksa diri. Oh, banyak-banyak. Coba kali semua penduduk Indonesia. Lebih banyak. Begitu. Jelas ya? Lebih banyak tidak setuju. Kenapa? Karena ini memang syariat sudah ada kaidah pokoknya syariat, bahwa syariat Islam itu sejalan dengan akal yang sehat. Jelas ya? Sejalan dengan akal yang sehat. Bahkan mungkin agama-agama yang di luar Islam pun mengingkari ini apa begini ini. Ya kan? Karena memang masih mereka berbicara akal, mereka tidak berbicara agama mereka dengan agama kita, tapi mereka bicara dengan akal yang mereka punya. Dan mereka lihat kenyataan yang ada, bahwa dengan taatnya kepada pemerintah itu kedamaian, ketentraman. Bukan dengan cara seperti itu. Oke, mereka inginkan kebaikan. Adakah di dalam syariat satu ayat saja atau satu hadis mau merubah kebaikan satu negeri dengan cara rubah pimpinannya? Tidak ada. Saya tidak tahu di mana mereka ambil dalil itu, bahwa kalau mau rubah negeri, rubah pimpinannya. Ada. Saya contohkan satu ayat yang tidak menjelaskan hal itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak merubah satu kaum. Bukan satu negeri, satu kaum. Iya, satu kumpulan manusia, satu komunitas manusia, sampai mereka rubah diri mereka sendiri. Allah tidak katakan Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka rubah pimpinannya. Tidak kan? Tapi Allah katakan sampai mereka rubah diri mereka sendiri. Berarti kalau kalian mau pimpinan kalian baik, negeri kalian baik, kalian dulu yang berperbaiki diri. Perempuannya berhijab syar'i. Ini bagaimana mau caranya? Allah Maha Adil. Ya. Allah datangkan pimpinan-pimpinan yang seperti itu karena melihat rakyatnya seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, lihat. Ya. Rakyatnya para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Ya kan? Jadi baik. Karena mereka baik, datanglah pimpinan yang baik. Umar bin Khattab setelah itu masih anak-anaknya para sahabat, rakyatnya. Ya. Allah Maha Adil. Jelas ya? Taib.
Jadi manusia ridho kepadanya, aghlabahum bisayfi. Ini cara kedua. Jadi beliau sudah sebentar ini beliau syaratkan cara tawallal khilafah, yaitu cara bagaimana seorang itu menjadi khalifah. Pertama, man waliyal khilafah, yang menjadi pimpinan, entah itu ditunjuk, ya. Ya, dan ini dalilnya sebagaimana caranya Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar. Cara kedua adalah Dewan Syuro. Ya, dengan ditunjuk orang-orang yang uqala, berakal, berilmu, berapa orang, bukan semuanya, mereka merundingkan, menunjuk satu orang, maka dan rakyat pada waktu itu, ya, sepakat membayatnya, maka itulah pimpinan. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab menunjuk Dewan Syuro, menunjuk Utsman bin Affan, dan termasuk Dewan Syuro itu Utsman bin Affan juga. Ya, mereka rundingkan, ternyata mereka putuskan menunjuk Utsman bin Affan. Sudah, para sahabat yang lain pun sepakat. Jelas ini cara kedua. Cara ketiga ini yang disebutkan, yaitu awghalabahum bisayfihi hatta sarar khalifah. Atau cara ketiga, ada orang jadi penguasa dengan cara yang batil. Pertama dan kedua hak, ya. Ada contoh dari sahabat. Ada orang jadi pimpinan cara yang batil. Apa itu? Ghalabahum bisayfi. Dia memberontak, ternyata berhasil. Ya. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia gulingkan pemerintah yang syah, yang naik. Orang semua ikut sama dia. Paham? Berarti dia penguasa sekarang. Orang tidak bisa apa-apa sama dia. Dia punya kekuatan, punya tentara, punya junud, ya, punya pasukan-pasukan, punya senjata. Maka rakyat cuma ikut. Berarti dia berkuasa. Tapi dengan cara yang batil, ini juga wajib ditaati. Walaupun dengan cara yang batil. Dalilnya mana? Dalilnya Abdullah bin Marwan ketika menggulingkan Abdullah bin Zubair. Sahabat yang hidup pada waktu tabi'in yang banyak taat kepada Abdul Malik bin Marwan. Jelas ya? Nah itu kisahnya tercatat dalam sejarah. Berarti ini 3 cara pimpinan. Jadi ini sebenarnya menjawab syubhat, ya. Orang-orang mereka haramkan pemilu tapi mereka taat. Nah, kan begitu kan? Ada syubhat seperti itu. Kita tidak pedulikan mau dengan cara apa, mau dengan cara apa, selama mereka jadi pimpinan dengan cara yang benar atau yang tidak benar, akidah ahli sunnah sama. Karena dia jadi penguasa, wajib dan taat. Jadi bukan taat itu ketika dia tertunjuk atau naik dengan cara yang benar. Itu tidak dipersyaratkan dalam sama wa ta'ah. Jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau, dia menjadi khalifah dengan ghalabahum bisayfihi, mengalahkan, menundukkan, menaklukkan pemerintah yang sebelumnya, wasummiya amirul mukminin, dan dia menjadi pimpinan kaum mukminin. Wajabat ta'atuhu, kata beliau, wajib taat. Masya Allah. Ya, wajib taat. Harumat mukhalafatuh, tetap haram menyelisihinya. Tapi penyelisihan yang, ya, penyelisihan yang tidak di atas, ya, Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau diperintahkan kemaksiatan, ya, maka wajib menyelisihinya. Kalau yang dia perintahkan adalah maksiat. Wal khuruju alaihi wa syaqqu asal muslimin, maka haram menyelisihinya dan haram khuruj alaihi, keluar, mencabut ketaatan darinya. Haram. Wa syaqqu asal muslimin, dan memecah belah, haram memecah belah tongkat persatuan kaum muslimin. Ya. Masuk di dalamnya pemberontakan, masuk di dalamnya misalnya slogan-slogan, seruan-seruan untuk memisahkan diri dari negara, itu masuk di dalamnya. Ya. Mau merdeka sendiri, itu masuk. Itu jelas keluar namanya. Keluar. Ya, bahkan guru-guru kita di Yaman dulu, ya, karena di Yaman juga bergejolak, banyak daerah-daerah yang memisahkan diri. Dia lihat daerah ini subur, ya, yang lain kering, memberontak mereka karena punya senjata, punya ini, punya itu. Maka guru-guru kami di Yaman mengatakan, kalau kalian mencabut ketaatan dan keluar dari Yaman, ya, memerdekakan diri, maka demi Allah kalian tidak masuk dalam keutamaan ahlul Yaman. Karena kalian keluar.
Sementara ya bahkan ada dalam Al-Qur'an menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir satu ayat yang memuji ya tentang penduduk Yaman dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbun muhibbuna adzillatil mu'minin al-ayat. Itu pujian untuk orang penduduk Yaman, yaitu kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan masih banyak dalam Sahih Muslim al-hikmatu Yaman wal ilmu yamaniyah, hikmah itu di Yaman dan ya ilmu itu di Yaman. Dan selainnya dari pujian punya ahlul Yaman. Kalau kalian keluar memisahkan diri, maka kalian tidak masuk dalam keutamaan mereka. Karena kalian keluar. Kan begitu. Masyarakat Yaman bersatu, di satu memimpin, kalian keluar. Berarti kalian negara lain. Nah, jelas ya? Itu salah satu contoh yang terjadi di sebagai negara kaum muslimin. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah dalam perkara ini menyebutkan satu akidah ahli sunnah bahwa wajibnya taat kepada pimpinan. Ya. Tetapi Ibnu Utsaimin kasih faedah. Ya. Di situ dijelaskan satu faedah ya, sebenarnya dalam pembahasan fikih tapi diambil pembahasan dari hadis yang dibaca tadi. Jadi disebutkan ketika Nabi mengatakan illa antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ya, kecuali kalau kalian lihat kekufuran yang jelas. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, iya. Maka dijelaskan di situ ketika Nabi menjelaskan yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun faman anqara faqad bari'a. Kata Nabi SAW akan ada nanti bersama kalian pimpinan-pimpinan ta'rifun, kalian tahu mereka, kalian kenali orangnya, wa tunkirun, tapi kalian ingkar sifatnya. Tapi kalian tahu orangnya. Dia dari mana? Ya, tempatnya asalnya dari mana? Faman ankara faqad bari'ah. Siapa yang mengingkari perbuatannya dalam hati maksudnya dia ingkari faqad bari'ah, dia lepas tanggung jawab. Harus kita ingkari dalam hati. Tidak boleh kita taat dan dengar ya secara umum, tapi walaupun kezalimannya, kemaksiatannya, kesalahannya kita katakan itu kebaikan, itu tidak boleh. Minimal ya dalam hati ingkarin kesalahan. Ya. Kalau kalian menasihati silahkan. Kata dalam hadis Nabi menjelaskan siapa yang mau menasihati pimpinan yang zalim, pimpinan kalian falyakhudh biyadihi wala yubri alaniyah. Ambil tangannya maka dan jangan dia nampakkan nasihatnya, dia nasihati terang-terangan. Tapi ambil tangannya, falyakhudh biyadihi. Iya. Fa in qabila fadzaka. Kata Nabi kalau dia terima nasihat kita diam-diam ini, fadzaka, itulah yang dituntut. Kata Nabi kalau tidak dia mendengarkan nasihat, faqad addal ladzi ma alaihi. Dia telah menunaikan apa-apa yang merupakan kewajibannya. Itu dikatakan falyakhudh biyadi, ambil tangannya. Maksudnya nasihati secara sembunyi-sembunyi. Iya. Bukan teriak-teriak di jalan. Iya, pakai toa, naik di trek. Jadi ya, bikin macet. Oleh orang pergi pengajian sore maghrib, terlambat. Allahul musta'an. Taib. Kata Nabi SAW, walakin man radhiya wa taba'a. Kata Nabi SAW, faqad bariya wa man kariya wa faqad salima. Siapa yang mengingkarinya, siapa yang membenci perbuatannya, faqad salima. Dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba'a. Akan tapi yang salah adalah, kata Nabi, man radhiya, yang ridho dengan perbuatannya, wa taba'a, dan dia ikuti. Paham? Dan dia ikuti. Kata sahabat, qalu afala nuqatiluhum. Nah ini ilmunya di sini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kami lihat begini, zalim apa, kami sudah ingkar dalam hati bahwa perbuatannya salah. Sekarang sikap kami, apakah boleh kita perangi? Boleh kita berontak? Apakah jawaban Nabi? Qala la. Jangan. Ma sallau la ma sallau. Jangan. Selama mereka masih salat, selama mereka masih salat. Diulangi 2 kali. Paham? Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah dia gabung hadits ini dengan hadits sebelumnya yang saya baca tadi. Ya, Ubadah bin Samit Bukhari dan Muslim, illa antara kufran bawahan. Ya, jangan memberontak dengar dan taatlah kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Di sini pengecualiannya lain. Jangan memberontak selama mereka masih salat, selama mereka masih salat.
Sekarang saya tanya antum dengan ilmu yang ada pada antum semua. Apa yang antum ambil dalil di sini? Faedah apa yang antum dapatkan dari dua hadits ini? Bisa? Saya ulangi ya. Hadits pertama, kata Nabi, dengarlah dan taat, jangan memberontak. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Paham? Hadits yang lain, hadits riwayat Muslim dari sahabat Ummu Salamah. Yang tadi, ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kami dapatkan begini, bolehkah kami memerangi mereka?" Kata Nabi, "La, ma sallau, ma sallau." Jangan selama mereka masih sholat, selama mereka masih sholat. Berarti apa? Berarti meninggalkan sholat adalah kufrun bawah. Itu faedah. Paham? Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Ya kan? Kan kata Nabi, jangan kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Dalam hadits yang lain Nabi jelaskan kekufuran jelas seperti apa? Kata Nabi SAW, jangan memberontak selama mereka masih sholat, selama mereka masih sholat. Berarti ditafsirkan hadits ini dengan hadits yang lain. Berarti salah satu kufur bawah meninggalkan sholat. Subhanallah. Hanya beliau berdalilkan dengan dua hadits ini dalam masalah fikih. Berarti memang pendapat yang kuat dalam hukum tarikus sholah keluar dari agama. Itu jelas dalilnya. Jelas ya? Dan memang sudah sepakat sahabat. Abdullah bin Syakik seorang tabi'in mengatakan, saya bertemu dengan banyak sahabat. Saya tidak melihat mereka sepakat di atas perkara, saya tidak melihat mereka menganggap satu perbuatan yang ditinggalkan atau satu amalan yang ditinggalkan pelakunya keluar dari agama kecuali sholat. Kata Abdullah bin Syakik rahimahullah, seorang tabi'in. Seakan-akan beliau isyaratkan bahwa ini sepakat para sahabat bahwa tidak ada satu amalan yang ditinggalkan yang pelakunya keluar dari agama kecuali sholat. Jelas ya? Apalagi kalau kita berdalil dengan pendalilan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa min fawaidil haditsain anna tarkas salati kufrun bawah." Yang lebih jelas saya bacakan ya nasnya. Saya bacakan ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau, ini dari faedah dua hadis. Faedah dua hadis ini bahwa tarkus shalah, meninggalkan salat, kufrun bawahun. Kekufuran yang terang. Kurang jelas. Alhamdulillah peneliti kita masih salat. Alhamdulillah. Jelas ya? Li'anna Nabi sallam lam yujiz al-khuruja alal a'imma illa bikufrin bawah. Kata beliau, karena Nabi SAW tidak membolehkan keluar dari pemerintah, keluar dari ketaatan pada pemerintah, pada a'immah, para imam, illa bikufrin bawah, kecuali dengan kufur yang jelas. Dan dalam hadits yang terakhir Ummu Salamah, wa ja'alal mani'a min qitalihim filas shalah. Dan Nabi dalam hadits yang kedua menjadikan penghalang untuk memerangi mereka adalah perbuatan salat. Padalla ala anna tarkaha mubihun liqitalihim, menunjukkan berarti meninggalkan salat adalah pembolehan memerangi mereka. Ya kan? Jelas. Jangan selama mereka masih salat, jangan selama dia masih salat. Kata beliau, wa qitaluhum la yubahu illa bikufrin bawah. Masya Allah. Dan memerangi mereka tidak diperbolehkan kecuali dengan pembolehan kecuali dengan kufuran yang jelas. Kama fi hadis Ubadah bin Samit, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit yang saya katakan tadi. Illa antarau kufran bawah indakum minallahi fihi burhan. Baik. Ini satu bab dari pembahasan ini. Masih ada waktu ya? Sudah habis. Hah? Mungkin ada pertanyaan? Hah? Kalau enggak saya baca lagi. Ya, pokoknya sudah selesai ini malam. Belum adzan, Salim. 1 menit. Masya Allah. Oke, tanya jawab saja kalau ada pertanyaan. Kalau ada saya yang tanya. Jangan kalau pura-pura mau kencing. Hah? Baik. Ada pertanyaan? Langsung saja. Tidak usah ditulis. Insya Allah pertemuan satu kali lagi terakhir. Saya beri bocoran. Insya Allah kita lanjut dengan
pelajaran apa? Al-Aqidatul Wasithiyah. Kita baca Al-Aqidatul Wasithiyah. Mungkin eh, dengan syarah Syekh Muhammad Khalil Harras. Syekh Muhammad Khalil Harras yang pernah kita baca di Royal Apartemen. Iya, karena di situ dulu belum selesai. Itu bagus, ringkas syarahnya dan bagus. Ya, karena ini kita tidak baca syarahnya, cuma matannya. Nah, untuk naik ke tingkatan selanjutnya, bagus baca syarahnya. Ya, menambah wawasan di situ, banyak faedah-faedah yang beliau sebutkan di sela-sela pembahasan ayat-ayat, ya, hadits-hadits. Tapi intinya tentang pembahasan akidah dan tentunya Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu lebih dalilnya lebih rinci dan lebih banyak daripada Lum'atul I'tiqad. Makanya kami di Yaman dulu itu bersilsilah. Silsilahnya ini. Setelah Lum'atul I'tiqad, Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya. Karena sudah agak melebar sedikit, meluas sedikit dari sisi pendalilannya. Misalnya contohnya sini kan beliau sebutkan tentang tangan cuma 1-2 ayat, ya, 1 ayat, tapi dalam Al-Aqidatul Wasithiyah beliau rinci. Misalnya di situ dalam Aqidatul Wasithiyah tentang istiwa al-arsy beliau sebutkan 7. Ya, 7 ayat tentang lafaz istiwa dalam Al-Qur'an. Tentang sifat rahmat misalnya. Beliau tidak sebutkan, beliau sebutkan secara umum saja kan sifat-sifat Allah. Misalnya di awal pembahasan beliau sebutkan dan selainnya dari sifat-sifat Allah yang wajib diyakini oleh ahli sunnah. Disebutkan tentang wajah, rahmat, pendengaran, penglihatan disebutkan. Tapi dalilnya tidak ada. Dalam akidah wasithiyah dalilnya ada. Mana dalilnya Allah mendengar? Dalilnya Allah melihat, ada ayat-ayatnya. Dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Insyaallah itu kalau ini selesai, ini satu kali pertemuan lagi. Satu pertemuan insyaallah taala kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.